Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Jadi guys, pagi ini jam 7 pagi di Gelora Mugaru sedang berlangsung apel pagi. Dan materinya itu adalah Tahsin dan Tasmi bersama Ustadz Imron Pasaribu. Kalau di sekolahmu gimana guys? Ada apel pagi nggak? Pasti nggak ada kan? Aduh, kasihan banget deh. Sekolah mahal-mahal, katanya favorit, nggak ada apel pagi. Satu hal yang harus kamu tahu guys, apel pagi setiap hari itu hanya ada di Mugaru. Coba deh kalian tuh cari di channel lain, pasti nggak ada yang kayak Mugaru. Terus apa aja sih kegiatan apel pagi di Mugaru? Jadi guys, kegiatan apel pagi di Mugaru tuh diisi dengan berbagai macam materi. Yang pertama, hari Senin kita itu menghafal bacaan sholat. Hari Selasa kita menghafal Asmaul Husna. Kalau hari Rabu seperti hari ini nih, itu tuh Tahsin dan Tasmi. Hari Kamis kita itu mendengarkan tausiah. Dan hari Jumat kita itu membaca surat Al-Kahfi bersama. Nah guys, ciri-ciri sekolah bagus itu kalau bikin iklan tuh susah ditiru. Kayak Mugaru nih. Nah sekarang kan aku lagi ngiklanin Mugaru. Coba deh kalau sekolah lain, pasti kalau bikin iklan itu cuma ngupload video terus kasih musik terus baru diupload. Enggak banget deh. Coba deh sesekali itu ya bikin iklan kayak aku gini. Bisa nggak? Kalau kualitasnya sebagus ini ya guys, seharusnya Mugaru tuh jadi sekolah yang mahal banget. Tapi sebenarnya tuh enggak. Mugaru tuh malah murah banget. Semua orang itu bisa sekolah di Mugaru. Yang diantar pakai mobil, sepeda motor, sepeda pancal, jalan, bahkan yang lari pun itu bisa masuk di Mugaru. Wes, pokoknya guys, jangan mudah percaya sama omongan orang. Kalau kalian dibilangin, sekolah A lo bagus, sekolah B bagus, sekolah C bagus, udah deh, gak usah mudah percaya sebelum kalian tuh ngelihat kualitasnya secara langsung. Makanya guys, kalau kamu pengen sekolah yang bagus, ya cepet-cepet daftar di Mugaru. Mumpung ada diskon 5 juta rupiah di PPDB Jalur Inden. Dan ini tuh cuma berlaku sampai tanggal 24 Agustus tahun 2024. Ingat ya guys, sekolah mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Aku Zaira, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo jane sekolah mahal, larang apik, tapi kalau konten payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, paling jos di dunia dan di akhirat insya Allah. Dalam acara menyambut pagi, sebuah acara yang adanya hanya di Mugaru. Sekolah yang katanya bagus, yang katanya mahal, yang katanya terbaik, tidak ada seperti ini. Yang ada hanya di Mugaru. Betul nggak Fian? Betul ya? Kamu cari di channel YouTube manapun tidak ada yang siaran pagi seperti ini kecuali Mugaru. Memang Mugaru ini kreatif ya, guru-gurunya, murid-muridnya, semuanya kreatif. Nah, seperti biasanya ini di belakang saya sudah ada Bapak Ibu guru yang sudah menyambut siswa-siswinya ya. Ada Pak Akil dari Krian. Wah. Kemudian ada Bu Nani dari Tulangan, Bu Hid dari Tulangan. Ya. Bu Zia dari Candi, luar biasa, dan semuanya tidak telat, siap untuk menyambut para siswa-siswi. Oke, dan ini masih di bulan Agustus. Ini artinya masih dalam dalam suasana menyambut atau memperingati HUT RI yang ke-79. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang arti sebuah kemerdekaan gitu ya. Dan sekarang ini kan merdeka itu kan banyak sekali ya. Ada kurikulum merdeka, ada apalagi pokoknya yang terkait dengan merdeka itu sekarang banyak sekali. Wah, oke. Kalau di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini tidak membatasi kreativitas siswa ya. Karena semua orang, semua siswa itu pasti punya keahlian masing-masing. Tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sukanya itu menulis, ada yang menggambar, kemudian ada yang ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, ada yang pendiam, nggak ngapa-ngapain. Itu juga termasuk kreativitas itu, menengai itu ya. Karena karena menengai susah loh.
kok ada ya orang yang meneng ae sedina, gak ngomong belas, gak ngapa-ngapain belas. Nah ini juga termasuk keunikan orang yang diam ini ya. Oke, ini saya akan memanggil satu orang ya. Ini ada Karina. Nah ini Karina ini kelas 7 tetapi sudah mendapatkan 3 medali. Yang 2 diantaranya ini medali emas. Ya, medali emas. Yang 1 medali perunggu kayaknya ya. Karina kelas 7C. Nah ini saya panggilkan ini. Ini baru masuk, baru berapa minggu sudah dapat 3 medali dalam olimpiade apa ya? Saya kurang tahu ini ya. Kamu dapat medali pertama. Kemarin itu apa? Bidang apa itu? IPS. Itu medali apa? Emas. Medali emas. Terus kemarin kamu bilang sama Pak Nur katanya dapat 2 medali lagi. Ya, satunya perunggu, satunya emas. Itu bidang apa? IPS. Oh IPS juga. Oh loh ini muridnya Bu Nani kalau ini ya. Gurumu siapa guru IPS? Bu, nggak tahu pokoknya nik gitu. Lagi guru di IPS gak ngerti Mirip-mirip gitu namanya. Ya di Mugaru ini kan ada Bu Ani, Bu Nani, Bu Ani. Nah ini yang mana ini? Kalau yang guru IPS Bu Nani dan Bu Ani. Nah yang mana? Bu Ani kayaknya. Bu Ani. Oh iya, jadi nanti kamu akan bergantian diajar. Sekarang sama Bu Ani, nanti sama Bu Nani. Ya, guru 2 ini luar biasa. Ya, nanti kamu akan semakin memperdalam ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kamu kok bisa ikut lomba itu? Caranya gimana itu? Informasinya dari mana? Aku cari-cari di IG, habis itu kayak ngikutin kayak info-info lomba gitu. Habis itu kalau misal ada lomba yang deket sama hari-hari sekarang gitu aku daftar. Habis itu yang ngerjain soalnya. Oke, itu soalnya itu soal kelas SMP atau SD? SMP dong Pak. Oh SMP. Kemarin soalnya ada berapa? 50. 50, pilihan ganda semua? Iya. Oh iya, itu tentang apa diantaranya? Yang kamu ingat tentang apa? Sejarah. Tentang sejarah? Oh iya. Dan kamu pengen cari lomba-lomba lagi? Pengen. Oh iya, perbanyak lomba-lombanya di Mugaru ya. Jadi nanti banyak sertifikat yang kamu dapatkan itu nanti akan mempermulus jalanmu untuk menuju ke pendidikan yang selanjutnya, gitu kan ya. Dan kalau sudah dapat sertifikat lomba, segera cari sertifikat tanah. Iya. Ya, sertifikat lomba itu kan buat daftar aja. Kalau sertifikat tanah kan buat sembarang kalir kan ya. Oke, kamu ini berapa bersaudara? 2. Satunya? Mas. Oh masmu kelas berapa? Kuliah. Kuliah di mana? Unesa. Oke. Terus kemudian kalau ayahmu kerja di mana? Ayahku kerjanya di Madura. Madura, apa itu? PNS. Apa? Disperindak. Disperindak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke. Kalau mamamu? Mama ibu rumah tangga aja. Oke. Kamu lebih dekat dengan siapa? Sama ayahmu atau sama ibumu? Sama mama. Sama mama. Kalau minta uang ke mama? Iya. Mama minta uang ke papa? Iya. Berarti kan iya memang begitu kan ya. Memang begitu. Gini kan, Pak Nur kasih tahu ya. Yang namanya ayah itu tugasnya mencari uang kan. Nah, ingat loh ya, ini penting loh ya. Ayah itu tugasnya mencari uang. Ibu itu tugasnya menghabiskan uang. Ya, benar ya? Iya memang begitu. Iya benar Pak, benar banget. Nah, job desk-nya begitu, jangan dibalik gitu kan. Oke. Apa sih harapanmu ketika masuk di SMP Muhammadiyah 3 Baru? Aku pengen aku tambah berprestasi lagi, habis itu sikapku lebih baik lagi, bisa membanggakan kedua orang tua aja. Oke. Dan kamu setelah mendapatkan 3 medali ini gimana? Wajah mamamu ini kan kelihatan seneng atau kelihatan B aja? Kayak kelihatan seneng banget, kayak mama, alhamdulillahirabbil alamin anakku gitu-gitu Pak. Anakku rek juara rek, gitu seneng banget ya? Seneng banget Pak. Dan itu pasti ini kan di share ke papamu mungkin ya, wah anak kita
anak kita mendapatkan sertifikat juara. Oke, dan itu pasti di apa namanya itu diomongkan sama teman-temannya itu. Iya Pak, disebarluaskan pokoknya Pak. Disebarluaskan. Oke. Kemudian ini pesan-pesanmu kepada teman-temanmu yang tidak ikut lomba kan? Ya belum ikut lomba lah. Apa? Semoga kalian ikut lomba juga kayak aku, habis itu juara, habis itu tambah semangat lagi belajarnya. Oke, karena ini kami ingat-ingat ya, juara itu hanya bisa diraih itu ketika kita mengikuti lomba. Kalau tidak pernah mengikuti lomba, jangan harap jadi juara. Juara piye terusan nggak ikut lomba ya. Oke, maka perbanyaknya lah lomba sehingga tahu kemampuan kalian, walaupun kalian mungkin ya di tengah jalan itu ada gagal-gagalnya, tidak juara dan lain sebagainya, tetapi itulah alat untuk mengukur kemampuan dirimu itu seperti apa. Ini lombanya tingkat apa ini, Kar? Tingkat nasional. Tingkat nasional, woi, luar biasa ini ya. Bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, bukan tingkat kelurahan, tapi tingkat nasional. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Kar ya. Semangat terus. Wah, ini luar biasa. Kalau tadi sudah ada juara nasional ini ya, Olimpiade IPS. Ini di belakang saya ini sudah ada yang mau nyebrang. Udah ada yang mau nyebrang. Oke. Dan kita akan terus wawancara dengan siswa-siswi yang baru datang ini ya. Ini saya tertarik dengan yang siapa ini ya? Oh ya, ini yang belakang sendiri. Yang cewek dulu. Ya. Mbak. Sini dulu. Nama? Kalela Aura Junaida. Panggilan? Aura. Aura ini kelas 7? C. 7C. Oke. Kemarin kan pelajaran bahasa Jawa ya? Iya Pak. Kalau pelajaran bahasa Jawa ngantuk apa enggak? Enggak Pak. Kenapa? Bikin deg-degan Pak. Oh, bikin deg-degan ya, sport jantung ya. Adek turu bablas kok ya. Oke. Aura, kamu sudah pernah ikut lomba-lomba belum? Di SD? Belum. Belum? Ya, belum. Belum pernah sama sekali? Belum pernah menang sama sekali? Oke, kalau di SD kegiatanmu apa sih? Ya sekolah Pak. Belajar gitu Pak. Oh, belajar. Suaramu kok lirih. Belum sarapan? Belum. Oke, SD-mu mana? Miwa. Oh, Miwa. Oke, semangat ya belajarnya ya. Oke. Ya memang ini sel. Nah, kalau ini heboh ini ya. Ini Acel. Ya. Kamu selama di SD prestasimu apa? Sebutkan. Ada banyak sih, tapi yang aku paling ingat itu ada 2, yaitu juara lomba dalam Ramadan Camp di sini sama lomba menggambar kayak membuat komik tentang pahlawanku di SMP Al-Falah. Oh, di SMP Al-Falah. Al-Falah di Lasari. Iya. Kamu juara berapa? Juara 3. Juara 3. Pada waktu itu kamu gambar apa? Itu kan katanya kan sama panitianya kan itu disuruh buat tema kan, temanya itu tentang pahlawanku. Nah, aku kan itu kan pengen nyari yang ide yang itu pongnya itu kayak kena banget gitu. Nah, jadi aku ketemu satu cerita. Itu namanya Ustadz Pahlawanku. Jadi itu ceritanya itu kayak ada satu anak yang namanya David itu lagi asik main. Nah, sama ayahnya yang kerjanya sebagai ustadz itu ngajak anaknya itu untuk ngaji bareng, tapi sama anaknya itu nggak terima. Terus sama ayahnya itu doain ke Allah itu supaya anaknya itu bisa mau ikut baca Al-Quran itu sama dia. Nah, itu hari kedua itu dia itu pasti asik aja, itu nggak terima. Hari ketiga itu dia udah kayak mulai marah dikit gitu, Nah, hari keempat itu dia udah nolaknya secara kasar. Itu kan hari keempat kan itu kan lagi lari-lari kan. Nah, dia kesandung, dia jatuh. Lututku sakit gitu. Nah, terus sama ayahnya itu langsung gerejap itu langsung bawain anaknya masuk ke rumah terus obatin kakinya.
Terus sama anaknya itu terharu kayak ini aku bapakku bisa sebaik ini ya. Terus sama bapaknya ditawarin sekali lagi mau baca Al-Quran nggak? Terus sama anaknya itu ya iya diterima. Terus siap-siap habis itu bawa Al-Quran aja. Habis itu Ustadz sama anaknya itu langsung pergi ke masjid. TN deh. Oh gitu. Ini kamu ini kalau bercerita seperti Nopek Novian, kamu pernah nggak melihat komika namanya itu Nopek Novian? Enggak. Oh nanti kamu cari ya di YouTube ya. Nopek Novian itu kalau cerita itu bunyi-bunyian tang tung tang ting tung gitu. Jadi bunyi-bunyian. Ini mirip sekali. Itu kamu tuangkan dalam selembar kertas itu. Iya, aku tuanginnya itu ke selembar kertas. Itu juga termasuk ke dalam komikku. Oke. Nah, kira-kira orang yang melihat lukisanmu itu bisa mengerti nggak? Itu kalau kamu kan jelas mengerti ya. Maksud saya itu mau begini. Nah, orang yang melihat itu tahu nggak itu maksudnya dari tulisanmu itu? Oke, dialognya gitu tah? Ya, tahu. Itu kan bahasa dominannya kartunku kan itu bahasa Inggris. Nah, since English is an international language, jadi ya kalau orang yang jago bahasa Inggris kayak aku itu udah tahu maksudnya mereka itu apa. Terutama orang bule yang itu bahasa negara dominannya atau bahasa resmi negaranya itu bahasa Inggris. Oke, jurinya orang Inggris atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Seharusnya kamu pakai bahasa Indonesia. Ya itu kan serialku sendiri, jadi kan itu gak ada yang suruh kan. Kayak seperti Pak Nur yang ngasih tauin, kayak ini kan Axel kan itu kan gak ada yang suruhin, tapi disuruhin sama dirinya sendiri untuk ngebuat sebuah karya gitu. Jadi kan ini kan cita-citaku kan pengen jadi animator sama pembuat komik. Jadi mumpung aku masih kecil atau masih dalam masuk pubertas yang akan nginjak masa dewasa ke depannya nanti, itu aku harus mulai belajar buat bekali masa depanku. Kayak aku harus ngatain diriku ke gini, jika aku mau pengen menjadi animator, maka mulai sekarang kamu harus belajar membuat animasi. Ya udah, sejak kelas 4 aku mulai belajar membuat animasi. Ujung-ujungnya itu hasilnya jelek, tapi tetap aku abaikan. Jadi sampai sekarang itu aku masih ngebuat animasi. Kayak aku tetap buat animasi sekarang, buat animasi ini, animasi itu, animasi ini, animasi itu. Jadi lama-kelamaan itu animasiku bisa berkembang. Oke, jadi tujuanmu lomba di Al-Falah itu apa? Mencari kemenangan atau apa namanya itu kamu pengen aja? Mencari kemenangan supaya itu ada bukti kalau aku orangnya itu berprestasi gitu. Oke. Madep sana, Pak Nur kasih tahu ya. Ini petuahnya Pak Nur ini penting ya, kamu ingat-ingat ya. Jadi ketika kita mau lomba, misalnya mau lomba gambar, kemudian lomba storytelling, pidato, baca berita dan lain sebagainya, kita itu harus tahu jurinya, Kalau yang kita cari kemenangan ya, jurinya ini siapa sih? Kalau Pak Nur kan biasanya kan mendampingi anak-anak yang mau lomba presenter. Oh, presenternya ini dari TVRI, jurinya kan begitu kan? Berarti Pak Nur harus mengetahui seleranya orang TVRI itu seperti apa. Misalnya pakai suara diafragma, selamat pagi pemirsa, itu misalnya seperti itu. Anak-anak latihan seperti itu. Ketika yang kita cari itu adalah sebuah kemenangan, kita harus tahu jurinya siapa. Kalau jurinya nggak bisa bahasa Inggris, misalnya loh ya, terus kamu ngelukis pakai bahasa Inggris, ya nggak akan menang kamu, nggak akan menang juara 1. Kalau yang dicari kemenangan, gitu kan ya. Iya. Kalau yang dicari itu, ya sudahlah, saya ikut aja sesuka-suka aku, itu tidak masalah, gitu kan. Ya itu pokoknya hak kita gitu. Nah, Ya kayak misalnya kita itu pengen ikut lomba ini, terus itu kita kayak pikir di dalam hati kita kayak ini lomba itu kurang menarik gitu. Terus ke depannya nanti kita ketemu satu lomba yang menarik untuk kita, terus kayak ini kelihatan menarik deh. Ya udah ikut gitu. Jadi mulai latihan, habis itu masuk lombanya, terus dilakuin, pengumuman menang, udah gitu deh. iya, pokoknya seperti itulah pesannya Pak Nur. Kalau mau lomba ditentukan dulu, saya ini mencari kemenangan atau pengen sekedar ikut, pengen menampilkan karya saya terbaik menurut saya, kan begitu kan ya? Iya. Oke, semangat ya. Ya. Ini kamu itu luar biasa, coba sama penggemarmu. What's up, Killy Bots and Sharky Bots? If you're watching this Mugaru TV, well then go ahead and subscribe, because why? I created the animation for this school. What's the animation you call? Guru Berwibawa. It's available on my YouTube channel. Oke, guru berwibawa itu saya.
Iya, ini kemarin Bu Hit, kemarin membuatkan animasi saya. Judulnya itu Guru Berwibawa, Mr. Nur. Luar biasa ini ya. Oke, luar biasa Sel ya. Ya. Oke, silakan masuk. Oke, Assalamualaikum, Pak mantap. Nur. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini ya. Ini yang Pak Nur suka seperti ini. Ini Acel ini memang luar biasa bahasa Inggrisnya. Sampai saya nggak tahu dia ngomong apa gitu ya. Untung saya ini pakai apa indera keenam. Oh kira-kira dia itu ngomong ini, bener ternyata. Tapi banyak salahnya. Oke, moga luar semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam menyambut pagi. Ya, satu-satunya program di dunia dan di akhirat setiap pagi di SMP ini hanya ada di Mugaru. Yang sekolah mahal, yang sekolah terbaik, yang sekolah apa namanya itu katanya luar biasa, nggak ada yang seperti ini, adanya cuma di Mugaru. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.